Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udiksani, perwakilan dari kelompok 3, akan membahas tentang enzim coupled reseptor. Materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah reseptor guanylyl siklase, dengan pokok bahasan yang terdiri dari definisi, mekanisme kerja, dan penyakit yang terkait. Reseptor guanylyl siklase ini merupakan contoh dari enzim coupled reseptor. Reseptor guanylyl siklase atau yang bersinonim guanylyl siklase ini adalah enzim yang mencakup membran yang menghasilkan messenger cyclic guanosin motofosfat atau CGMP yang kedua. Reseptor guanylyl siklase juga berperan penting dalam regulasi tekanan darah, pertumbuhan sel, elektrolit usus, dan transportasi air. Sintesis siklik guanosin motofosfat dari GTP dikatalisis oleh guanylyl siklase. Guanylyl siklase mengkatalisis GTP menjadi CGMP dan pirofosfat. Siklase ini memiliki dua kelas utama, yaitu terikat membran dan terlarut. Guanylyl siklase yang terikat membran dan terlarut berbagi beberapa fitur struktural yang sama, tetapi juga berbeda dalam domain protein yang penting untuk regulasi mereka oleh faktor ekstraseluler dan intraseluler. Berikut terdapat tabel contoh reseptor guanylyl siklase, terdapat juga tata nama lainnya, lokasinya, fungsi utamanya, ligan endogen, serta agonisnya. Terdapat guanylyl siklase A, B, C, D, E, F, dan G dengan fungsi utama yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk guanylyl siklase A berfungsi sebagai peredaran darah, yang B pertumbuhan kerangka, yang C transportasi ion, yang D penciuman, yang E dan F fototransduksi dan penglihatan, serta yang G termosensasi. Ligan yang terdapat pada guanylyl siklase A ada ANP dan BNP. ANP adalah atrial natriuretic peptide, sedangkan BNP adalah natriuretic peptide tipe B. Pada guanylyl siklase B terdapat ligan CNP, yaitu natriuretic peptide tipe C. Pada guanylyl siklase C terdapat uroguanilin. Pada guanylyl siklase E dan F terdapat GCAP1 dan 2. GCAP itu adalah guanylyl siklase aktivator protein. Pada guanylyl siklase tipe D terdapat CO2 dan uroguanilin. Sedangkan yang terakhir pada guanylyl siklase G terdapat coolness dan CO2. Ini merupakan gambar struktur guanylyl cyclase. The soluble guanylyl cyclases atau SGC adalah heterodimer dari dua subunit yang berbeda, yaitu alfa dan beta. Ada 4 jenis subunit alfa, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 2i, serta 3 jenis subunit beta, yaitu beta 1, beta 2, dan beta 3. Semua heterodimer aktif meskipun dengan luasan yang bervariasi, kecuali yang mengandung alfa 2i. Alfa 2i adalah varian sambungan dari alfa 2 dan menyediakan mekanisme untuk mengatur aktivitas bentuk alfa 2 atau beta 1 SGC dengan bertindak sebagai protein negatif dominan dalam sel. SGC diekspresikan di mana-mana dan bertanggung jawab untuk relaksasi otot polos, transmisi saraf, dan penghambatan migrasi trombosit. Nitrit oksida atau NO berikatan dengan domain HNOX, pengikat heme terminal N. Dengan tidak adanya NO, atom besi dari ikatan bagian heme dengan residu histidin yang ada dalam protein menjaga domain siklase tidak aktif. Pengikatan NO ke bagian heme menyebabkan gangguan interaksi ini mengubah konformasi enzim sehingga mengakibatkan aktivasi. Protoporfirin IX dapat mengikat dan mengaktifkan SGCS, terlepas dari heme atau NO. Karbon monoksida juga mengatur SGCS dengan cara mirip dengan NO, meskipun afinitasnya terhadap enzim jauh lebih rendah daripada NO. ATP secara allosterik menghambat aktivitas guanylyl cyclase yang dapat larut. Domain C-terminal cyclase di setiap subunit terhubung ke N-terminus oleh wilayah linker yang berkontribusi pada dimerisasi SGC. Karena alfa subunit dari SGCS kekurangan residu kritis yang diperlukan untuk aktivitas katalitik, mereka melakukan heterodimerasi dengan subunit beta untuk menghasilkan situs aktif yang fungsional. 7 kelas yang berhubungan dengan membran telah dikarakterisasi. Mereka adalah GCA, GCB, GCC, GCD, GCE, GCF, dan GCG. Semua reseptor guanylyl cyclases berbagi organisasi domain yang sama dengan wilayah transmembran jalur tunggal. Mereka memiliki domain ekstraseluler atau ECD yang mengikat ligan yang tentukan dan diikuti oleh bagian tunggal heliks transmembran serta bagian terminal intraseluler atau ICD. Intraseluler atau ICD terdiri dari membran domain Jux yang diikuti oleh domain homologi regulasi kinase atau KHD yang mengikat ATP. Homologi regulasi kinase atau KHD adalah wilayah penghubung yang terhubung ke domain guanylyl cyclase. Pengikatan ligan ke domain ekstraseluler menghasilkan aktivasi reseptor dan peningkatan produksi CGMP di dalam sel. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja reseptor guanylyl. Jadi, sebelum kita masuk ke mekanisme kerja reseptor guanyylnya ini, yang harus kita tahu pertama itu adalah si ligannya atau target dari reseptor yang nantinya akan kita bahas ini.
Jadi, ligan atau target tersebut adalah peptida natriuretik. Peptida natriuretik adalah keluarga dari 3 faktor hormon yang terdiri dari 3 peptida, yaitu ada atrial natriuretic peptide atau ANP, B-type natriuretic peptide atau BNP atau brain natriuretic peptide, dan ada C-type natriuretic peptide atau CNP. Nah, yang nantinya akan kita bahas lebih jauh ini adalah si ANP sama BNP ini, karena nantinya akan berkaitan dengan penyakit yang akan kami bahas. Nah, si ANP sama BNP ini dia itu kaitannya nanti akan mengenai pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, terus mengenai tekanan darah, volume darah, dan lain-lain sebagainya. Si ANP dan BNP ini dia memiliki reseptor, yaitu ada natriuretic peptide reseptor A atau NPRA, natriuretic reseptor B atau NPRB. Nah, kedua reseptor ini berfungsi untuk mengkatalisasi sintesis CGMP. Nah, jadi tujuan akhir dari proses nanti si mekanisme kerja reseptornya itu adalah adanya CGMP, dihasilkannya CGMP gitu. Nah, NP dan BNP seperti yang tadi saya jelaskan, dia melawan renin, angiotensin, aldosteron, dan sistem neurohormonal, jadi memiliki peran dalam regulasi kardiovaskular. Nah, mulailah kita masuk ke mekanisme kerja reseptor guanil. Di sini ditampilkan bagian, tapi yang ini akan tidak begitu detail, nanti akan dijelaskan melalui gambar mengenai detailnya. Jadi, sebelumnya kan telah dijelaskan kan di awal mengenai materi kali ini adalah mengenai enzim coupled reseptor. Berarti reseptor yang bekerjanya dia tuh berkesinambungan dengan si enzimnya ini. Nah, reseptornya yang nantinya ini ada reseptor NPRA atau NPRB. Nah, untuk enzimnya ya si guanylyl siklase tadi. Ini untuk penekanan kalau kalian masih ada yang bingung ya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan secara singkatnya, maka si ANP atau BNP ini dia akan mengikat ke reseptornya. Dia akan berikatan dengan reseptornya. Setelah berikatan akan terjadi perubahan konformasi. Perubahan konformasi ini akan merambat dari area luar sel ke dalam sel dan akan menyebabkan si enzim guanylate siklasenya itu menjadi aktif. Setelah enzim guanylate siklasenya ini aktif, dia akan dapat mengkatalisis konversi GTP menjadi CGMP gitu. Nah, selanjutnya ada kami tampilkan gambar mengenai proses bagaimana sih kerja si reseptor guanylyl. Di sini ada 2 gambar. Kalau kalian perhatikan sebenarnya kedua gambar itu sebenarnya sama, cuman yang sebelah kanan itu, gambar sebelah kanan, itu dia lebih 3D aja, lebih 3 dimensi gitu. Nah, kita ke gambar yang pertama dulu, yang sebelah kiri dulu. Di situ kalian bisa lihat ada NP akan berikatan dengan reseptornya. Reseptornya itu yang warna biru tua. Terus yang untuk yang warna biru muda itu merupakan chloride. Jadi si chloride ini berfungsi untuk proses pengikatan si ANP terhadap reseptornya itu. Terus ada bacaan ECD kan, di situ kalian lihat. ECD itu maksudnya extracellular domain, jadi area extracellularnya. Terus ada membran. Nah, setelah ANP berikatan dengan si reseptornya itu, maka akan terjadi perubahan konformasi. Nah, perubahan konformasinya ini akan merambat dari luar sel ECD ke dalam sel ICD, intracellular domain. Nah, perubahan konformasi yang berubah dan merambat itu akan membuat PKLD atau protein kinase like domain. Jadi seperti namanya, protein kinase. Protein kinase itu dia berfungsi untuk proses fosforilasi. Nah, fosforilasi kaitannya akan erat dengan ATP. Jadi PKLD-nya itu nanti akan mengikat ATP. Nah, pengikatan PKLD dengan ATP ini akan menyebabkan si GCD-nya atau guanylyl cyclase domain ini dia akan menjadi aktif. Nah, setelah enzimnya aktif, dia akan bisa untuk mensintesis konversi dari si GTP menjadi CGMP gitu. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah kanan. Sebenarnya sama aja sih, cuman yang sebelah kanan kan seperti yang saya bilang itu lebih 3D. Di situ ditampilkan binding site, maksudnya gambar sebelum dan sesudah si ANP-nya ini menempel kepada si reseptornya. Nah, setelah menempel, otomatis namanya dia akan menjadi kompleks kan, kompleks antara si ANP dengan reseptornya. Nah, setelah menempel juga di situ diperlihatkan bahwa PKLD akan mengikat, berikatan dengan ATP. Nah, berikatan dengan ATP mengaktifkan enzim guanylyl cyclase dan dapat mensintesis GTP menjadi CGMP. Dengan begitu, tujuan yang tadi kita bilang di awal bahwa tujuan akhirnya adalah dihasilkannya CGMP ini, berarti tercapai kan, terhasilkannya si CGMP ini gitu. Jadi begitulah mekanisme kerja reseptor guanylyl cyclase. Penyakit yang terkait reseptor guanylyl cyclase atau GCS yaitu gagal jantung. Gagal jantung merupakan sindrom klinik dengan tanda dan gejala yang disebabkan oleh disfungsinya ventrikel kiri atau bilik kiri, di mana fungsi dari ventrikel kiri ini yaitu untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, penyebab dari disfungsinya ventrikel kiri ini karena adanya kelainan dari remodeling miokard dan adanya kelainan dari fungsi neuroendokrin berupa aktivasi adrenergik dan perubahan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron atau RAAS.
Natriuretic peptide adalah suatu kelompok peptida yang struktur molekulnya ini mirip, tetapi secara genetik itu berbeda. Natriuretic peptide juga merupakan sistem endokrin yang berfungsi untuk memelihara homeostasis cairan dan tekanan melalui modulasi fungsi serta ginjal. Nah, natriuretic peptide ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada A-type natriuretic peptide atau atrial natriuretic peptide, dapat disingkat dengan ANP. Yang kedua itu ada B-type natriuretic peptide atau brain natriuretic peptide, dapat disingkat dengan BNP. Dan yang ketiga itu ada C-type natriuretic peptide atau dapat disingkat dengan CNP. Berdasarkan letaknya, ANP dan BNP ini berasal dari jantung, sedangkan CNP ini berasal dari endotel vaskuler. Atrial natriuretic peptide atau ANP adalah suatu peptida yang terdiri dari 28 asam amino, terutama diproduksi oleh atrium jantung dan dalam jumlah sedikit ini diproduksi oleh ventrikel. Peran ANP sebagai hormon yang mengatur keseimbangan natrium dan air, dan juga mengatur keseimbangan darah dan tekanan arteri, dan sebagai hormon yang berfungsi untuk meningkatkan volume darah yang ditandai dengan meningkatnya regangan dan tekanan di daerah natrium. Beda dengan brain natriuretic peptide atau BNP terdiri dari 32 asam amino, BNP ini terutama disekresikan oleh jantung dan terbanyak di ventrikel. Peran fisiologi BNP yaitu sebagai antagonis sistem renin dan angiotensin. Kerja utamanya itu adalah penurunan resistensi vaskuler, hipotensi, natriuresis, dan diuresis. Sedangkan C-type natrium peptide atau CNP terdiri dari 22 asam amino. CNP ini terletak di otak, hipofisis, ginjal, dan sel endotel vaskuler. Namun, zat yang akan kelompok kami bahas yaitu fungsi dari BNP. Mengapa? Karena BNP ini berperan sebagai neurohormon emergensi, sehingga BNP dipertimbangkan lebih superior dibandingkan ANP, sebagai marker diagnosis yang potensial pada gagal jantung akut. Berikut ini mekanismenya. BNP mempunyai peran penting pada gagal jantung kongesif sebagai kontraregulasi hormon terhadap neurohormon seperti angiotensin 2, norepinefrin, dan endotelin. Selain itu, BNP juga bekerja sebagai Blanch vasodilator. BNP merangsang dilatasi arterier aferen ginjal dan kontriksi arterier eferen ginjal. Adapun perbedaannya itu, kalau arterier aferen yaitu yang membawa darah yang mengandung limbah nitrogen, sedangkan arterier eferen yaitu yang membawa darah murni yang disaring kembali ke sistem peredaran darah. Karena BNP telah merangsang arterier aferen dan arterier eferen, hal ini dapat meningkatkan tekanan dalam kapiler glomerulus, sehingga terjadi peningkatan filtrasi glomerulus. Selanjutnya, plasma BNP berhubungan dengan tekanan kapiler pulmonum, tekanan akhir diastolik ventrikel, dan fraksi ejeksi ventrikel kiri. Meningkatnya BNP ini karena acuan perbedaan antara kerusakan menengah hingga berat dari fungsi ventrikular kiri. Pada pasien yang disfungsi diastolik dan hipertrofi ventrikel kiri, konsentrasi BNP ini akan meningkat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pada kelainan fungsi ventrikel kiri, pelepasan BNP akan meningkat, sehingga meningkatnya juga regangan dinding ventrikel dan meningkatnya juga tekanan pengisian ventrikel. Sedangkan pada pasien yang memiliki gagal jantung akut, BNP menjadi prediktor independen kematian kardiovaskuler dan menjadi prediktor untuk gagal jantung yang tidak terkontrol. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.